Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabna wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya rahimin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain washfina shfi mardana mardal muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita lanjutkan pertemuan halaqah yang keempat bersama tafsir surah Al-A'la dengan menggunakan tafsir Al-Munir karya Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Amanna bika ya Rabb fazidna imanan ba'da iman. Bertasbihlah mensucikan zat Allah Tuhanmu yang maha tinggi. Allah yang menciptakan makhluk malah sangat sempurna segala ciptaannya. Allah juga mengatur dan menuntun kemaslahatan makhluk ciptaannya. Seterusnya Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Lantas tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu dijadikannya kehitam-hitaman. Engkau akan kami bacakan Al-Quran, malah engkau tidak bakal lupa. Selain hanya suatu yang dikehendaki Allah, justru Allah mengetahui segala yang terang dan yang tersembunyi. Kami mudahkan kepadamu melaksanakan syariat Islam. Justru berilah peringatan jika peringatan itu berguna. Malah orang yang takut niscaya akan menerima peringatan itu. Sementara insan si celaka akan menjauhi peringatan. Lantas si celaka akan memasuki neraka yang amat dahsyat. Dalam neraka itu insan tidak mati dan tidak hidup. Sungguh berjayalah orang yang membersihkan dirinya, lalu dia berzikir menyebut nama Allah Rabb Subhanahu wa ta'ala dan bersalat. Malah kalian mengutamakan kehidupan dunia. Justru akhirat jauh lebih baik, malah lebih kekal. Permasalahan ini terdapat dalam kitab-kitab suci terdahulu. Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihimassalam. Alhamdulillah. Demikian terjemahan makna secara ringkas.
Sekarang kita teruskan bersama ulasan ayat nomor 5 Tafsir Wahbah Zuhaili halaman 184 edisi Malaysia. Di sini Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Allah yang menumbuhkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tiba masanya tumbuh-tumbuhan itu akan hitam, kering dan mati. Maksudnya Allah yang menumbuhkan rumput rampai dan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan binatang. Allah juga menumbuhkan segala macam pokok dan sayur-sayuran untuk manusia. Karena Allah menjadikan makhluk ini, diaturkannya kemaslahatan makhluk. Diaturkannya bahan asas makanan makhluk. Allah kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman setelah hijau. Setelah hijau. Artinya setelah subur, lambat laun dia akan mati, luntur dan reput. Kering dan menghitam setelah kehijauannya. Karena tumbuhan bila sudah kering dia akan jadi hitam. Tumbuh-tumbuhan, contohnya makanan hayawan itu kalau dia kering dia akan jadi hitam. Oleh karena itu, tasbih merupakan suatu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad supaya membacanya. Dan ini adalah yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri meridainya untuk dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan menghafaznya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Lalu Allah menjanjikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quran yang diturunkan kepadanya itu akan dihafalnya dengan baik. Malah Allah menjanjikan beri kabar gembira kepada Rasul bahwa Rasul tidak akan lupa ayat itu. Artinya Allah menjamin Quran itu kekal dan lekat di hati Rasulullah SAW. Inilah ayatnya, ayat nomor 6 dan 7. Sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ayat 6 dan 7 ya. Engkau akan kami bacakan Al-Quran, malah engkau tidak akan bakal lupa. Selain hanya sesuatu yang dikehendaki Allah, justru Allah mengetahui segala yang terang dan segala yang tersembunyi. Maksudnya kami akan jadikan kamu, wahai Muhammad, seorang yang boleh membaca dengan cara kami ilhamkan kepada Rasulullah bacaan berkenaan, dan kamu tidak akan lupa nas yang kamu baca. Itu janji Allah. Sebelum ini Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu, biasanya baginda akan terus mengulang bacaan wahyu tersebut dari awal, walaupun Jibril belum selesai lagi membaca wahyu. Rasulullah takut tidak ingat, lalu waktu Jibril menyampaikan wahyu, belum berhenti lagi Jibril membacakan, Rasulullah sudah membaca dari awal, takut dia terlupa. Ini dilakukan baginda bimbang akan terlupa apa yang diwahyukan. Lalu turunlah tegurannya, katanya tak usah bimbang, sanukri'uka fala tansa. Allah akan mengajarnya melalui Jibril dan bacaan Jibril itu akan lekat di hatinya. Sejak itu Rasulullah SAW diilhamkan ingatan yang kuat, dikasih ingatan yang kuat, diberi limpah kurnia yang istimewa kepada baginda sehingga baginda tidak lupa ayat yang telah diturunkan. Ini memang ada juga janji dalam dalam surah lain mengatakan apa katanya? Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh, dalam surah Thaha. Jangan ingin bersegera membaca Quran itu sebelum selesai dibacakan Jibril. Tunggu Jibril dulu membaca, baru dibaca oleh baginda. Kadang-kadang turun ayat yang panjang,
surah yang panjang. Jadi baginda risau takut terlupa. Itu maka datang teguran di sini, tak usah risau katanya, Muhammad SAW tidak akan lupa. Allah akan bantu dia untuk mengingat ayat yang diwahyukan kepadanya. Ada juga peringatan dalam surah Qiyamah, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Surah Qiyamah ayat 16 dan 17. Jaminan juga dari Allah bahwa Allah menjamin Rasulullah tidak akan lupa ayat yang didengarnya. Seterusnya firman Allah, ada pengecualian, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah. Apa maksudnya? Katanya, bermaksud sesungguhnya kamu akan menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan kamu sekali-kali tidak akan melupainya, melainkan apa yang Allah kehendaki supaya kamu melupainya. Sekiranya Allah SWT ingin menjadikan kamu lupa sesuatu, niscaya Dia akan melakukan hal itu. Suatu pendapat ya. Ada pendapat lain menyebut bahwa yang dimaksudkan dengan pengecualian tersebut adalah ayat yang dinasahkan, yang dihapuskan hukumnya. Makna yang pertama adalah lebih tepat. Imam Qatadah menyebutkan Rasulullah SAW tidak lupa suatu pun, melainkan apa yang Allah tentukan. Imam Abu Hayyan juga berkata, zahirnya adalah suatu yang pengecualian yang mempunyai maksud tertentu. Begitu juga kata Al-Alusi, zahir ayat lupa di sini bermaksud lupa hakiki. Ini mengenai lupa nih. Lupa itu katanya dilupakan Allah. Tidak perlu diingat lagi ayat itu, karena ayat itu sudah tidak dipakai lagi, sudah dinasahkan. Kemudian Allah menegaskan bahwa janjinya berkaitan pembacaannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga berkaitan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan lupa kecuali apa yang dikehendaki agar dilupakan. Semuanya ini adalah karena kemaslahatan tertentu. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan tersembunyi. Allah lebih tahu seluk-beluk ayat, seluk-beluk perihal manusia. Jadi kalau Allah menghendaki ayat itu diabaikan, maka Rasulullah akan dilupakan tentang ayat berkenaan. Allah mengetahui segala perkara, sama ada perbuatan, perkataan manusia, sama ada yang dilakukan secara terbuka atau tersembunyi. Tidak ada rahasia yang tersembunyi pada sisi Allah. Contoh perkara yang terang adalah seperti setiap perkara yang dilakukan atau diucapkan oleh manusia secara terang-terangan. Dan yang tersembunyi, segala apa yang disembunyikan dan hanya Dia yang mengetahuinya, yaitu perkara yang tiada siapa yang melihat, melainkan Allah. Sesungguhnya Allah menjanjikan bahwa Dia akan membacakan kepada Muhammad dan akan menjadikan kamu seorang hafiz Al-Quran, dan Allah akan berjanji akan menjaga melihara hafazan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ayat yang dikehendaki atau dipilih Allah untuk dilupakan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya Allah memberikan berita gembira, al-bisyarah, bahwa Allah akan memudahkan Rasulullah SAW, akan diberi taufik melaksanakan ajaran agama. Apa katanya dalam ayat itu? Bismillah, wa nuyassiruka lil yusra. Taisir namanya, taufik. Allah berfirman, wa nuyassiruka lil yusra, yaitu kami mudahkan bagi kamu, wahai Muhammad, membuat dan mengatakan kebaikan, dan kami syariatkan kepada kamu satu syariat yang mudah dan anjal, fleksibel ya. Kami kurniakan petunjuk kepada jalan yang senang dan syariat yang fleksibel berkaitan keagamaan dan keduniaan. Allah akan mengajar Rasulullah SAW ajaran yang mudah dilaksanakan, dan Allah akan membantu baginda dan umatnya untuk melaksanakan aturan ini. Dan kami hanya mensyariatkan kepada kamu syariat yang mudah, dan kami pilih untuk umatmu syariat yang paling senang, yang tidak menyusahkan manusia untuk mengamal dan melaksanakannya. Itulah wa nuyassiruka lil yusra. Allah akan memudahkan Rasulullah dan umat
melaksanakan ajaran Islam ini. Kalau kita ikut ya, kalau kita mau baca Quran, kalau kita mau menambah ilmu, menambah iman, selalu mendekati majelis ilmu, selalu mendekati orang saleh, selalu menyingkap kisah-kisah orang saleh, selalu menjauhi faktor-faktor yang melalaikan, selalu minta perlindungan Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau kita penuhi ajaran-ajaran itu, semuanya akan senang. Itu maka bila kita lihat di awal Islam, sahabat-sahabat Nabi semua senang, baca Quran senang, khatam Quran senang, pergi masjid senang, menambah ilmu senang, pergi berjihad berlomba-lomba, pergi berjihad, berinfakkan hartanya tidak berkira, berjihad berlomba-lomba, menginfakkan hartanya tidak berkira, karena mereka nampak jannah, nampak keuntungan di balik ajaran Islam yang mulia ini. Itulah perlu kita highlight nih ya, ayat apa tadi? Ayat wa nuyassiruka lil yusra. Ini janji Allah kepada Nabi dan kepada umatnya juga, bahwa Allah akan memudahkan segala ajaran yang baik itu untuk dilaksanakan. Kenapa kadang-kadang susah? Berarti ada orang tuh yang silap. Berarti orang tuh buat silap. Kenapa susah nak baca Quran? Kenapa susah nak pegang Quran? Nah, kita kena belajar. Kenapa? Kenapa saya tak mau pegang Quran? Kenapa benda-benda lain mau saya pegang berjam-jam? Nah, di mana silapnya? Kata Allah, wa nuyassiruka lil yusra. Allah akan memudahkan orang itu melakukan amal yang baik. Kenapa susah? Nah, itu perlu dikaji, diteliti. Di mana silapnya? Mungkin pendidikan awal, kesilapan dari awal. Bak kata orang Melayu, melentur buluh dari rebungnya, mungkin dari rebungnya sudah silap. Atau tidak ada contoh teladan. Di rumah itu tidak ada yang pegang Quran. Tidak ada. Dari yang besar sampai ke yang kecil, tidak ada yang pegang Quran, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang berzikir. Jadi kita kena belajar. Allah sudah berjanji, ini perlu diperhatikan oleh setiap orang nih, ayat 8 suratul A'la, wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan memudahkan kepadamu dan kepada umat juga melaksanakan ajaran itu. Ajaran itu mudah. Itu maka kita lihat, seperti yang dikatakan tadi, generasi awal semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mereka bersaing meraih kebaikan. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera dan bersaing meraih keampunan Allah. Jadi patutnya begitulah ya. Kita boleh olah ayat 8 ini jadi doa. Allahumma yassirli ta'atak. Allahumma waffiqli. Allahumma waffiqni. Ya Allah, mudahkanlah bagiku berbuat taat kepadamu. Allahumma yassirli ta'atak. Ya Allah, mudahkanlah aku berbuat taat kepadamu ya Allah. Allahumma yassirli wa la tu'assir. Seperti yang dalam surah Thaha itu ya, yang selalu kita baca, doa Nabi Musa, wa yassirli amri. Itu pun boleh kita jadikan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri. Halaman berapa? 313 ayat 25-26. Yang dua itu saja boleh difokuskan. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri. Kalau mampu melanjutkan kepada wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bagus juga. Malah bagus lagi, waj'alni waziran min ahli pun boleh juga, supaya ahli keluarga itu membantu kita untuk berbuat taat kepada Allah. Ayat 29 tu ya, waj'alni waziran min ahli, ya Allah jadikanlah bagiku pembantu aku yang akan menyokongku berbuat taat dalam kalangan ahli keluargaku. Jadi paling kurang baca ayat 25-26, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Niatkan supaya kita mudah berbuat taat, mudah nak pegang Quran, mudah nak baca Quran. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita ya. Jadi boleh dibaca ayat 25-26 ataupun diteruskan sampai ayat 29. InsyaAllah. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana wa yassir umurana likulli khair. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا كريم اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل سوء ومن كل مكروه اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل مكروه واشفينا اشف مرضانا مرضى المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا شأننا كله في الحال والمآل فالله خير حافظا هو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.